Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali pada pertemuan kita pagi hari ini, yaitu mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan, di mana pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai menilai pengembangan usaha. Bersama saya, Anas Aribowo. Pengembangan usaha menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Mahfud Mahfud. Beliau menyampaikan bahwasanya perkembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan menurut Brown dan Petrello, pengembangan usaha ini adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun ini akan meningkatkan pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Kemudian yang berikutnya menurut Stafford, pengembangan usaha adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen yang memiliki badan usaha maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat izin tempat usaha. Sedangkan menurut Gloss, Teddy and Lowry, pengembangan usaha adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Dari beberapa yang disampaikan oleh beberapa ahli, maka dapat ditarik kesimpulan pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan peluang, yaitu pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang besar, terutama di bidang teknologi industri, pengembangan usaha ini adalah istilah yang sering mengacu pada pengaturan dan pengelola hubungan strategi dan aliansi dengan yang lain. Pengembangan suatu usaha ini adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besar harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil ini menjadi skala menengah, bahkan menjadi sebuah usaha yang besar. Nah, kegiatan bisnis ini dapat dimulai dari merintis usaha, membangun kerjasama, atau dengan membeli usaha orang lain, atau yang lebih dikenal dengan franchising. Namun yang perlu diperhatikan ini adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu dibutuhkan suatu pengembangan dalam memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengelolaan pemasaran, SDM, teknologi, dan lain-lain. Nah, adapun unsur pengembangan usaha, yang pertama di sini adalah unsur yang berasal dari dalam atau pihak internal.
Adapun unsur yang berasal dari dalam itu adalah adanya niat dari si pengusaha atau wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Yang kedua, mengetahui teknik memproduksi barang seperti beberapa banyak barang yang harus diproduksi. Cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang atau produk dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran suatu produk. Kemudian unsur pengembangan usaha yang berasal dari pihak luar atau pihak eksternal. Ini yang pertama adalah mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Yang kedua, mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar. Kemudian yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik atau kondusif untuk usaha. Yang keempat, yaitu harga dan kualitas. Ini adalah unsur strategi yang paling umum ditemui. Dan yang terakhir yaitu cakupan jajaran produk. Kemudian yang berikutnya yaitu tingkat dalam pengembangan usaha. Yang pertama di sini adalah tingkat produk. Pada level produk, pengembangan usaha ini berarti mengembangkan produk atau teknologi baru. Meskipun tingkat pengembangan ini dapat berbeda dari perusahaan ke perusahaan, di mana tingkat perkembangan usaha dibagi menjadi satu kategori saja, yaitu yang pertama adalah perkembangan inkremental. Perkembangan inkremental ini adalah perkembangan yang meningkatkan fungsi yang ada plafon atau teknologi, sementara pengembangan ini mengganggu atau terputus-putus benar-benar hal baru yang dikembangkan dari awal. Misalnya dari pembangunan berkelanjutan, ini adalah tambahan ekstensi untuk produk yang sudah ada. Seperti baru-baru ini adalah untuk produk sampo, kamera digital, kemudian ada ponsel dan mobile dan sebagainya. Kemudian tingkat yang berikutnya yaitu tingkat komersil. Dalam contoh bentuk pengembangan usaha di tingkat komersil ini berarti prospektif murni. Ini berarti berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Dengan demikian, pekerjaan ini memerlukan individu secara psikologis yang kuat dan yang sangat didorong mampu menangani banyak masalah. Tingkat berikutnya dari pengembangan usaha komersil di sini adalah saluran atau setiap organisasi ini penjualan. Saluran atau organisasi penjualan ini dapat terdiri dari mitra, agen seperti distributor, pemegang lisensi, franchise, atau cabang Anda sendiri, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dan terakhir, tingkat pengembangan usaha komersil di sini adalah tingkat rantai nilai. Pada pengembangan rantai nilai tingkat usaha ini adalah tentang pengembangan penawaran produk secara keseluruhan akan menemukan jenis pengembangan usaha atau bisnis di perusahaan-perusahaan teknologi yang telah mengembangkan plafon yang harus diintegrasikan atau dikombinasikan dengan teknologi lain atau plafon untuk membentuk seluruh produk. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu tingkat korporasi. Bila organisasi harus memutuskan apakah akan membuat atau membeli kompetensi organisasi tertentu, kemudian memasuki bidang pengembangan bisnis perusahaan. Fokusnya adalah bukan pada produk maupun komersil tingkat, tetapi pada korporasi tingkat usaha.
Dan yang terakhir adalah tingkat keamanan dalam proses penjualan barang. Menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Nah, ini adalah tingkat dalam pengembangan usaha, ada 4. Yang pertama, tingkat produk, tingkat komersil, tingkat korporasi, dan tingkat keamanan dalam proses penjualan barang. Kemudian yang berikutnya yaitu tahapan dalam pengembangan usaha. Tahap pengembangan dalam usaha yang pertama di sini adalah tahap identifikasi peluang. Informasi ini biasanya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu rencana perusahaan, kemudian sasaran dan usul manajemen kecil, ketiga program dan pemerintah. Kemudian yang keempat ini adalah hasil berbagai riset peluang usaha, dan yang kelima adalah Kadin atau asosiasi usaha sejenis. Ini informasi daripada tahap yang pertama. Kemudian untuk pengembangan tahap yang kedua yaitu merumuskan alternatif usaha. Nah, di sini setelah informasi berkumpul atau dianalisis, maka pimpinan perusahaan atau manajer usaha ini dapat dirumuskan usahanya apa saja yang mungkin dapat dibuka. Kemudian yang berikutnya pada tahap yang ketiga yaitu seleksi alternatif. Alternatif yang banyak selanjutnya ini harus dipilih satu atau beberapa alternatif yang terbaik atau prospektif. Untuk usaha yang prospektif ini dasar pemilihannya antara lain menggunakan kriteria. Adapun kriterianya di sini adalah adanya ketersediaan pasar, kemudian risiko kegagalan, dan yang terakhir mengenai harga. Pada tahap yang keempat yaitu pelaksanaan alternatif terpilih. Setelah kita menentukan alternatif, seleksi alternatif, maka tahap selanjutnya yaitu kita pelaksanaan usaha yang terpilih. Jadi yang beberapa alternatif tadi mana yang akan kita pilih. Kemudian tahap yang kelima yaitu tahap evaluasi. Evaluasi di sini yang dimaksud adalah untuk memberikan koreksi dan perbaikan terhadap usaha yang dijalankan. Di samping itu juga diarahkan untuk dapat memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan usaha selanjutnya. Jadi tahap daripada pengembangan usaha, saya ulangi, itu ada 5, yaitu yang pertama identifikasi peluang, yang kedua merumuskan alternatif usaha, yang ketiga seleksi alternatif, yang keempat pelaksanaan alternatif terpilih, dan yang kelima adalah evaluasi. Yang berikutnya bagaimana kita menilai perkembangan daripada usaha. Usaha yang mengalami kemajuan ini adalah harapan bagi setiap pengusaha. Ada kepuasan tersendiri bila usaha yang dirintis dengan segenap tenaga dan pikiran ini mengalami suatu kemajuan. Tapi di balik semua ini masih banyak pengusaha yang sudah lama menjalani bidang usaha atau bisnis dengan hasil yang belum memuaskan, di mana omset yang didapat ini belum meningkat atau malah menurun drastis. Nah, usaha yang berkembang ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama di sini adalah dapat dilihat dari jumlah pelanggan dari waktu ke waktu ini mengalami peningkatan.
Hal ini berarti banyaknya peminat atau konsumen yang menyukai toko atau produk Anda. Kemudian yang berikutnya yaitu jenis dan jumlah barang atau jasa yang dijual semakin bertambah. Ini menandakan keuntungan dari penjualan Anda selama ini mencapai target yang diinginkan. Berikutnya, jangkauan penjualan semakin luas. Semakin hari semakin banyaknya pelanggan usaha Anda yang datang dari luar rayon Anda. Ini menandakan usaha Anda semakin dikenal. Agar usaha Anda bisa dikenal luas, Anda bisa menggunakan iklan di media atau bisa juga dengan menggunakan layanan internet. Berikutnya adalah modal yang dimiliki semakin banyak. Seiring berkembangnya usaha yang ditandai dengan bertambahnya modal usaha, Anda bisa membuka cabang usaha tanpa perlu melakukan pinjaman modal. Dan yang terakhir, aset usaha atau barang berharga pun bertambah. Berkembangnya usaha ini dapat bisa dilihat dengan bertambahnya barang-barang aktiva dan barang berharga lainnya yang dapat Anda gunakan untuk kelangsungan usaha Anda dalam jangka panjang. Berikutnya yaitu teknik pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama adalah perluasan skala usaha. Beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha ini antara lain dengan menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Kemudian yang berikutnya menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian menambah lokasi usaha di tempat lain. Artinya apa? Artinya perluasan skala usaha ini juga harus memperhatikan beberapa aspek. Ada produktivitas barang dan tenaga kerja, biaya tetap dan biaya variabel, kemudian biaya rata-rata dan skala produksi yang paling menguntungkan. Artinya, ketika skala usaha sudah berkembang di titik tertinggi, maka pengembangan skala usaha ini harus dihentikan. Sebagai gantinya, usaha dapat dikembangkan dengan menambah cakupan usaha. Kemudian teknik pengembangan usaha yang kedua yaitu perluasan cakupan usaha. Nah, perluasan cakupan usaha ini dilakukan dengan pengembangan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru, serta diiringi dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. Kemudian teknik pengembangan yang ketiga ini adalah perluasan dengan cara kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Ada beberapa jenis perusahaan yang menggunakan dengan teknik tersebut, yaitu yang pertama di sini adalah joint venture. Ini adalah bentuk kerjasama dengan beberapa perusahaan dari negara yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi kekuatan-kekuatan yang lebih padat. Yang berikutnya yaitu dengan menggunakan merger. Artinya proses penggabungan dua perseroan ini menjadi dalam satu perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut ini akan tetap berdiri dengan nama yang sama, sementara perusahaan yang lain akan hilang dan kekayaan menjadi milik perusahaan yang baru. Nah, merger ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah merger horizontal, artinya merger yang dilakukan oleh usaha sejenis. Kemudian ada juga merger vertikal,
yaitu merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Dan yang ketiga yaitu konglomerat, artinya merger antara berbagai perusahaan dengan produk-produk yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Kemudian ada holding company atau akuisisi. Ini adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut. Dan yang berikutnya yaitu sindikat. Artinya apa? Kerjasama antara beberapa orang bermodal untuk mendirikan suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kartel. Ini merupakan kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan beberapa hal dengan tujuan menekan persaingan dan meraih suatu keuntungan. Baik, sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Nantinya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pesan saya, selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.